as pengang lokasi rahasia uranium Iran, jet tempur B-2 dan F-35, as siapkan serangan. Ketika 440 kg uranium berkadar persenjataan milik Iran dilaporkan menghilang dari pantauan internasional, ruang situasi Pentagon langsung beralih ke status darurat tinggi. Di bawah bayang-bayang blokade laut tanpa batas waktu yang diperintahkan Donald Trump, sebuah fasilitas rahasia di kedalaman 85 meter bawah tanah kini menjadi target pembersihan udara global. Apakah ini babak akhir pencegatan nuklir Teheran? Atau justru awal dari ledakan konflik yang tak terendahkan? Memasuki perkembangan terbaru pada tanggal 30 Mei, perhatian seluruh pengamat internasional serta jajaran komando militer tertinggi di dunia mendadak tersedot sepenuhnya pada titik koordinat sensitif di kawasan Timur Tengah. Situasi global bergerak ke arah yang sangat tegang, dipicu oleh laporan intelijen mengenai keberadaan sekitar 440 kg material uranium milik Iran yang telah berhasil diperkaya hingga tingkat yang sangat tinggi, mendekati kualitas spesifikasi senjata nuklir mematikan. Namun, hal yang membuat atmosfer di pusat-pusat komando strategis di Washington dan Tel Aviv berubah menjadi sangat mencekam, bukan hanya perkara hitungan kuantitas dari material nuklir raksasa tersebut. Krisis keamanan ini meledak ke tingkat darurat setelah Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dikabarkan telah berhasil memperoleh informasi rahasia di lapangan bahwa pemerintah Teheran secara sengaja menyembunyikan lokasi penyimpanan yang sebenarnya dari seluruh pasokan uranium berbahaya tersebut dari jangkauan tim inspeksi internasional. Pada saat yang bersamaan, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan juga memiliki dokumen penilaian taktis yang serupa di mana berbagai indikasi pergerakan di pangkalan-pangkalan udara menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat kini sedang mempersiapkan berbagai opsi respons tempur berskala besar apabila situasi di lapangan bergeser keluar dari kendali. Kendali diplomatik. Di tengah kepungan kebuntuan politik tersebut, sebuah manuver proaktif yang sangat mengejutkan mendadak datang dari Asia Tengah ketika negara Kazakhstan secara terbuka mengajukan sebuah usulan berani untuk menerima, menampung, serta mengelola seluruh sisa uranium Iran yang telah diperkaya tersebut di dalam wilayah kedaulatan mereka. Langkah ini dirancang sebagai mekanisme penyimpanan sementara atau safe haven multilateral yang bertujuan utama untuk memastikan bahwa material nuklir sensitif tersebut tidak lagi berada di bawah kendali langsung atau penguasaan sepihak dari militer Iran, sehingga dapat secara instan mengurangi risiko eskalasi ketegangan bersenjata di kawasan Teluk. Namun, sinyal politik yang dipancarkan dari kantor pemimpin tertinggi Iran bersama jajaran petinggi Korps Teheran justru memperlihatkan arah yang sepenuhnya berlawanan. Teheran secara kaku menolak mentah-mentah gagasan pemindahan material tersebut ke luar negeri dan menegaskan ke hadapan publik dunia bahwa tumpukan uranium itu merupakan bagian integral dari aset strategis yang sangat penting dan mutlak bagi perlindungan kepentingan nasional mereka. Merespons penolakan keras dari pihak Teheran, Washington semakin menunjukkan postur pertahanan yang jauh lebih tegas dan tanpa kompromi. Rangkaian pernyataan resmi yang terus mengalir keluar dari koridor Pentagon menunjukkan indikasi kuat bahwa tindakan untuk mencegah Iran terus menguasai dan mengamankan uranium tersebut kini telah bergeser naik kasta menjadi prioritas strategis tertinggi bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Bagi banyak pakar militer global, retorika kaku dari Gedung Putih ini tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai bumbu pernyataan diplomatik biasa di atas kertas perundingan, melainkan telah menyerupai sebuah sinyal perang bahwa berbagai opsi tindakan penyerangan kinetik telah dipersiapkan dengan sangat matang di bawah meja operasi. Faktor paling menonjol yang kini berada di balik superioritas Amerika Serikat dalam krisis maritim ini adalah tingkat kemampuan jaringan intelijen mereka yang luar biasa masif. Para analis pertahanan menilai bahwa seluruh sistem pengawasan militer berskala makro serta unit intelijen strategis milik Washington kemungkinan besar sedang dikerahkan penuh untuk memantau dengan sangat ketat setiap detak aktivitas logistik yang berkaitan dengan pemindahan uranium yang diperkaya tersebut.
Mulai dari pergerakan konvoi satelit pengintai di ruang angkasa, penerbangan pesawat pengawasan canggih di perbatasan, hingga pengerahan platform sensor khusus pendeteksi material nuklir, seluruh jaringan intelijen Pentagon tampak difokuskan secara penuh untuk mengidentifikasi secara tepat dan presisi di mana lokasi setiap fasilitas penyimpanan rahasia, serta melacak setiap kelompok pergerakan material strategis di dalam wilayah kedaulatan Iran. Perhatian khusus dari tim analisis citra satelit kini tertuju pada kawasan berbukit di sekitar Gunung Pik-X atau Kuh-e-Kolang Gazla. Kawasan pedalaman ini diyakini kuat menjadi rumah bagi fasilitas komando bawah tanah yang posisinya sengaja dibangun berada lebih dari 85 meter jauh di bawah permukaan tanah padat. Kedalaman struktural dari bunker beton ini tercatat jauh melampaui standar kedalaman banyak fasilitas militer Iran lainnya yang pernah menjadi sasaran kehancuran serangan udara pada masa lalu. Jika dokumen penilaian intelijen saat ini terbukti akurat di lapangan, maka lokasi Gunung Pik-X tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu fasilitas yang paling terlindungi di dalam seluruh jaringan nuklir domestik Iran, sehingga dipastikan akan menimbulkan tantangan teknis yang luar biasa besar bagi pelaksanaan operasi militer konvensional apapun di masa depan. Di tengah meningkatnya ketegangan yang meroket terkait kelangsungan program nuklir Iran, berbagai front pertempuran global lainnya di belahan dunia lain ternyata juga turut menunjukkan perkembangan dinamika yang tidak kalah penting untuk diawasi. Komando Selatan Amerika Serikat atau SOUTHCOM baru-baru ini dilaporkan berhasil mengeksekusi operasi pencegatan maritim berskala besar terhadap kapal penyelundup narkoba di perairan internasional. Sementara itu di panggung Eropa, militer Rusia terpantau terus secara agresif mengerahkan gelombang drone penyerang ke arah wilayah kedaulatan Rumania, sebuah pergerakan udara berbahaya yang mencerminkan semakin meningkatnya ketegangan militer antara kekuatan Moskow dengan negara-negara yang berada di dalam lingkaran sistem keamanan NATO. Namun, epicentrum krisis tetap berada di Teluk Persia. Secara singkat, Iran memandang sisa 440 kg uranium yang diperkaya itu sebagai sebuah aset strategis yang sangat sakral bagi eksistensi kedaulatan mereka. Namun dari sudut pandang kaku CENTCOM dan mesin perang militer Amerika Serikat, material radioaktif tersebut merupakan sebuah target berbahaya yang wajib diamankan dan dikendalikan dengan segala cara, termasuk opsi penghancuran total. Perkembangan operasi dalam 24 jam terakhir menunjukkan dengan sangat jelas bahwa perebutan pengaruh dan kejar-kejaran intelijen terkait material nuklir ini telah resmi memasuki tahapan yang sangat sensitif sekaligus rawan, memicu salah kalkulasi tempur. Dalam konteks ketidakpastian yang ekstrim tersebut, perjalanan diplomasi kilat yang dilakukan oleh Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menuju kota Astana, serta pertemuan empat matanya dengan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, semakin gencar memicu spekulasi tingkat tinggi mengenai langkah-langkah darurat berikutnya yang sedang digodok di balik layar diplomasi internasional. Salah satu perkembangan paling krusial dalam isu nuklir Iran saat ini adalah detail dari proposal yang diajukan oleh Kazakhstan untuk menerima dan mengunci seluruh persediaan uranium Iran yang telah melewati proses pengayaan hingga menyentuh angka sekitar 60%. Inisiatif dari Astana ini dinilai sama sekali bukan merupakan sebuah langkah simbolis tanpa makna politik, karena jumlah total material padat yang dimaksud mencapai angka sekitar 440 kg uranium yang status kadarnya sudah hampir mencapai tingkat kualitas pembuatan senjata kiamat. Berdasarkan berbagai dokumen penilaian internasional yang objektif, jumlah kuantitas material tersebut diklaim sudah sangat mencukupi untuk dijadikan sebagai bahan dasar bagi pembuatan sekitar 10 unit hulu ledak nuklir strategis apabila Teheran memutuskan untuk memperkaya material tersebut lebih lanjut ke tingkat persentase yang lebih tinggi di dalam tabung sentrifugasi mereka. Karena alasan bahaya laten itulah, langkah berani dari Kazakhstan yang menawarkan diri secara sukarela sebagai pihak pengawas langsung di lapangan dengan cepat menarik perhatian penuh dari komunitas internasional.
Proposal pemindahan nuklir ini dinilai semakin memiliki nilai strategis yang berbobot, mengingat Kazakhstan sendiri saat ini memegang status sebagai produsen raksasa yang memasok sekitar 38,6% dari total produksi uranium dunia. Selain faktor kekayaan alam tersebut, birokrasi di Astana juga tercatat memiliki rekam jejak historis yang panjang karena pernah berperan sukses sebagai pihak mediator netral dalam rangkaian perundingan pelik antara Iran dengan kelompok negara P5+1, serta menjadi satu-satunya entitas di dunia yang dipercaya untuk mengoperasikan fasilitas bank bahan bakar nuklir resmi milik IAEA. Dengan posisi geostrategis yang sangat unik tersebut, Kazakhstan dianggap oleh banyak pengamat sebagai salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang memiliki tingkat kredibilitas politik, kapasitas kemampuan teknis industri, serta nilai netralitas yang cukup tinggi untuk mengelola salah satu material paling sensitif dan berbahaya di muka bumi ini. Namun, respons resmi yang mengalir keluar dari koridor kekuasaan Teheran menunjukkan potret yang sama sekali berbeda dan kaku. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu setelah proposal Kazakhstan dilemparkan ke panggung diplomasi, para pemimpin tertinggi Iran tidak hanya memilih untuk menolak mentah-mentah inisiatif tersebut, tetapi juga mengirimkan sinyal balasan yang jauh lebih keras ke ruang situasi Barat. Sumber-sumber intelijen tingkat tinggi membocorkan bahwa pemimpin tertinggi Iran telah mengeluarkan arahan komando yang sangat jelas dan mutlak, di mana cadangan uranium yang telah diperkaya tersebut tidak akan pernah diizinkan dengan cara apapun untuk meninggalkan wilayah kedaulatan Iran. Dua sumber diplomatik terpisah di kawasan Teluk mengonfirmasi kebenaran arahan tersebut dengan satu kutipan pernyataan yang seragam dan dingin. Cadangan uranium yang telah diperkaya tidak boleh meninggalkan negara. Hal yang paling menarik perhatian para analis geostrategis adalah argumentasi mendasar yang dikemukakan oleh Teheran di balik keputusan keras tersebut. Menurut cara pandang doktrinal militer Iran, melepaskan atau menyerahkan kendali atas ratusan kilogram uranium tersebut ke tangan pihak asing sama saja. Artinya dengan melucuti elemen krusial yang selama ini menjamin keamanan strategis serta kelangsungan hidup rezim mereka. Para pemimpin tertinggi Iran memegang teguh sebuah keyakinan politik bahwa selama mereka masih menguasai dan mempertahankan kemampuan nuklir potensial tersebut di dalam genggaman, maka barisan negara rival dipastikan akan berpikir 2 kali sebelum berani memilih opsi intervensi militer secara langsung. Ini merupakan sebuah pola pikir pertahanan yang sangat kental dengan adopsi konsep deterrence atau penangkalan asimetris, sebuah doktrin di mana kekuatan destruktif tidak harus benar-benar dilepaskan di medan tempur, melainkan selalu eksis sebagai peringatan yang menakutkan bagi pihak lawan agar tidak melintasi garis merah. Sementara Iran bersikeras membentengi aset radioaktifnya di dalam labirin beton bawah tanah, Washington terus bergerak mengirimkan sinyal-sinyal militer yang sangat tegas dan berbobot ke seluruh penjuru dunia. Dalam pidato terbarunya yang dibawakan pada ajang dialog Shangri-La di Singapura, di hadapan jajaran perwakilan Kementerian Pertahanan dari sekitar 40 negara, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth secara terbuka menyatakan posisi kaku negaranya. Dengan nada mengancam, Hegseth menegaskan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya memiliki kapasitas militer dan kesiapan logistik untuk melanjutkan kampanye serangan udara secara masif jika situasi di lapangan menuntut hal tersebut. Pesan keras ini sengaja diumbar di panggung Asia untuk menegaskan kepada komunitas internasional bahwa Washington tidak akan ragu untuk terus mempertahankan intensitas tekanan militer mereka apabila seluruh saluran upaya diplomatik terbukti menemui jalan buntu dan gagal menghasilkan kesepakatan yang diinginkan oleh blok Barat. Bersamaan dengan gertakan militer yang dilontarkan di Singapura, jalannya perdebatan mengenai kapasitas real dari persediaan senjata strategis milik Amerika Serikat juga terus menyedot perhatian besar para pengamat perang. Meskipun sempat beredar banyak opini dan spekulasi di jejaring internet yang menyebutkan bahwa stok amunisi pintar milik Amerika Serikat mengalami penurunan drastis akibat terkuras dalam berbagai intensitas konflik baru-baru ini, dokumen penilaian logistik terbaru justru menunjukkan fakta yang sebaliknya.
Proses pengisian kembali isi gudang persenjataan Pentagon dilaporkan sedang berlangsung dengan kecepatan yang sangat signifikan di berbagai lini pabrik kontraktor pertahanan domestik. Meski demikian, para ahli logistik militer memberikan catatan bahwa beberapa jenis varian senjata strategis utama seperti rudal jelajah Tomahawk yang menjadi tulang punggung serangan jarak jauh masih memerlukan durasi waktu tambahan untuk dapat memulihkan persediaannya kembali ke tingkat kapasitas semula sebelum perang berkecamuk. Keterbatasan waktu pengisian amunisi inilah yang menjadi titik balik bagi Washington untuk mengubah arsitektur penekanan mereka dari perang udara terbuka menjadi strategi pengepungan maritim jangka panjang yang menguras urat nadi lawan. Guna mengompensasi waktu yang dibutuhkan oleh industri pertahanannya untuk berproduksi, Presiden Donald Trump mengambil keputusan strategis dengan memperpanjang status gencatan senjata taktis di lapangan tanpa batas waktu yang ditentukan. Namun, keputusan penundaan serangan udara ini disertai oleh satu syarat kaku yang sangat mematikan. Pentagon tetap mempertahankan pemberlakuan operasi blokade laut secara ketat dan total terhadap seluruh koridor perairan Iran hingga proses perundingan diplomatik membuahkan hasil akhir yang mengikat. Manuver maritim ini secara otomatis memiliki arti bahwa tekanan ekonomi terhadap Teheran justru akan bergerak merangkak naik ke tingkat yang jauh lebih mencekik dan menyakitkan. Sebab, dengan bertahannya armada kapal perang Amerika Serikat di mulut teluk, seluruh sumber pendapatan keuangan negara yang bersumber dari ekspor komoditas energi mentah Iran dipastikan masih akan terus mengalami pembatasan serta pembekuan serius di pasar internasional. Dalam situasi dilematis ketika Iran tetap bersikeras mempertahankan 440 kg uranium strategisnya di kedalaman Gunung Pickaxe, konfrontasi multidimensi antara tekanan ekonomi yang mencekik, manuver diplomasi internasional di Astana, serta kesiapan Komando Militer CENTCOM, tampaknya telah resmi memasuki sebuah fase baru yang penuh dengan ketegangan ekstrim, di mana satu percikan kecil di laut akan cukup untuk meledakkan kembali gemuruh perang total. Pada akhirnya, eskalasi konfrontasi yang berpusat pada kepemilikan 440 kg uranium ini telah bergeser jauh melampaui batas-batas teknis perundingan nuklir konvensional. Timur Tengah kini sedang dipaksa menyaksikan sebuah perlombaan waktu yang sangat berbahaya, di mana instrumen ekonomi pertahanan, ketajaman operasi intelijen satelit, dan ketahanan nasional sebuah negara diuji hingga ke titik batas tertingginya. Langkah Amerika Serikat yang memilih untuk membekukan ekonomi Iran melalui perpanjangan blokade laut tanpa batas waktu membuktikan bahwa Washington kini lebih memilih untuk menggunakan waktu sebagai senjata pemusnah massal yang tak terlihat guna meruntuhkan daya tahan rezim Teheran dari dalam tanpa perlu menanggung risiko politik dari sebuah invasi darat yang mahal. Namun, keteguhan faksi militer Iran yang menolak opsi evakuasi uranium ke bank nuklir Kazakhstan juga mengirimkan pesan yang tidak kalah dingin kepada dunia bahwa Teheran lebih memilih untuk menghadapi risiko kehancuran total di bawah hujan bom konvensional daripada harus kehilangan cakar penangkalan nuklirnya. Jika draft proposal perdamaian internasional yang dibawa oleh Rafael Grossi dari Astana pada akhirnya terbukti gagal meruntuhkan ego pertahanan kedua belah pihak, maka skenario konflik masa depan di kawasan Teluk Persia tidak akan lagi ditentukan di atas meja diplomasi. Sejarah baru Timur Tengah kemungkinan besar akan ditulis ulang secara paksa di dalam kegelapan labirin bawah tanah Gunung Pickaxe, di mana keunggulan teknologi rudal penghancur bunker milik Amerika Serikat akan langsung diadu dengan ketahanan beton pertahanan Iran, meninggalkan sebuah tatanan dunia baru yang keseimbangan kekuatannya akan ditentukan oleh siapa yang berhasil bertahan dari badai pengurasan sumber daya ini. Apakah menurut Anda perpanjangan blokade laut total yang diperintahkan oleh Donald Trump akan berhasil memaksa Iran menyerahkan 440 kg uranium mereka, ataukah doktrin penangkalan asimetris Teheran akan tetap bertahan menghadapi tekanan ekonomi Barat? Sampaikan analisis geopolitik tajam dan pandangan militer Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis mendalam mengenai dinamika konflik global terpanas selanjutnya hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan.
Sampai jumpa di dokumenter strategis berikutnya.